Yang terhormat penguji UKIM PPG dalam jabatan 2023. Perkenalkan, saya Cici Lailatul Mabrurah, mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 grade 1 Universitas Cakau Karangkalu, NIM 221700386. Saya mengajar di MI Darul Ulum Bogor, Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan. Hari ini, Sabtu tanggal 26 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIM di kelas 3 dengan materi Asmaul Husna. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu Guru semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat. Semangat. Anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Tidak. Masuk semua ya? Alhamdulillah. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya untuk dipimpin berdoa. Siap gerak. Doa mulai. Anak-anak, sebelum
kita mulai pelajaran supaya kita tidak loyo, kita tetap semangat. Marilah kita menyanyikan lagu dulu ya, yaitu lagu Asmaul Husna. Silakan berdiri semua. Silakan duduk kembali. Pada tujuan pembelajaran kali ini adalah yaitu memahami makna Asma al-Husna, yaitu Ar-Razzaq dan Al-Wahhab, sebagai landasan dan motivasi beraktivitas agar bernilai ibadah dan berdimensi ukhrawi. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Guru akan menerangkan tentang bab 2, yaitu Asmaul Husna. Kalian harus tahu apa arti dari Asmaul Husna. Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang baik bagi Allah. Lah, kemudian Asmaul Husna itu dibagi menjadi 2 kata. Ya, pengertiannya itu yang pertama ada Al-Asma dan Al-Husna. Nah, Al-Asma itu artinya adalah nama-nama, kemudian Al-Husna adalah artinya baik. Kalau digabungkan yaitu Asmaul Husna, yaitu nama-nama yang baik bagi Allah. Nah, apa
apabila kita membaca Asmaul Husna, maka hati kita akan menjadi apa? Menjadi tenang, akan menjadi bahagia. Asmaul Husna ini dibaca ketika kita berzikir setelah selesai sholat, supaya hati kita ini menjadi tenang, menjadi bahagia. Jumlah dari Asmaul Husna itu ada berapa? 99. Yaitu ada 99. Kemudian di sini ada nama-nama dari Asmaul Husna. Yang pertama ada apa? Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, ada Al-Malik, ada Al-Qudus, ada As-Salam, ada Al-Mubti, ada Al-Muhaimin, ada Al-Hakim, ada Al-Wasi, dan masih banyak yang lainnya. Nah, di sini kita akan belajar tentang nama-nama dari Asmaul Husna dan artinya. Ya, kalau Ar-Rahman artinya apa? Ar-Rahman yaitu artinya Maha Pengasih. Kalau Al-Qudus artinya apa? Al-Qudus artinya apa? Yaitu Maha Suci. Kalau Asy-Syakur artinya apa? Yaitu Maha Berterima Kasih. Nah, itu adalah nama-nama dari Asmaul Husna. Sekarang saya lanjutkan. Di sini saya akan menerangkan tentang nama-nama dari Asmaul Husna, yaitu Ar-Razzaq. Ya. Apa itu Ar-Razzaq? Ar-Razzaq adalah Allah Maha Pemberi rezeki. Di dalam surat Ar-Razzaq itu diterangkan di dalam surat Az-Zariyat ayat 58 yang berbunyi yaitu Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Artinya apa? Yaitu sungguh Allah dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Setiap manusia itu pasti dikasih rezeki sama Allah. Ya, rezekinya itu ada yang banyak dan ada yang sedikit. Nah, makanya manusia itu ada yang kaya dan ada yang miskin. Nah, antara orang yang kaya dengan orang yang miskin itu saling apa? Saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Nah, kita menyadari bahwa kebutuhan manusia itu ada kebutuhan primer dan ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan pokok. Nah, kemudian kalau kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan setelah kebutuhan primer, berarti selain dari kebutuhan primer. Nah, contohnya apa saja kita lihat ya. Yang pertama ada kebutuhan primer, ada makanan, ya ada pakaian, ada rumah atau tempat tinggal. Sedangkan kebutuhan sekunder ada apa saja? Yang pertama ini ada apa? Ini ada gelang. Gelang itu termasuk apa? Termasuk perhiasan. Kemudian ada lagi yaitu apa? Kalau ada cincin, semuanya ini adalah termasuk perhiasan. Kemudian kebutuhan sekunder yang nomor 2 yaitu apa ini namanya? Yaitu rekreasi. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Allah itu memberikan rezeki kepada manusia itu ada yang banyak dan ada yang sedikit. Nah, makanya ada yang kaya dan ada yang miskin. Kalau orang kaya itu ya dikasih Allah rezeki yang banyak. Kemudian kalau orang miskin itu dikasih Allah rezeki yang sedikit. Nah, contohnya apa? Orang kaya dia bisa membeli apa makanan yang enak, kemudian bisa memiliki rumah yang mewah,
kemudian dia bisa membeli baju atau pakaian yang bagus, sedangkan orang yang miskin ya tidak bisa untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Dia Dia tidak mempunyai uang untuk membeli kebutuhannya. Nah, dengan adanya perbedaan tersebut, maka hubungan antara orang yang kaya dengan orang yang miskin itu adalah saling apa? Saling membutuhkan. Lah, mengapa? Lah, karena orang yang kaya itu membutuhkan tenaga dari orang yang miskin. Kemudian kalau orang yang miskin itu membutuhkan imbalan dari orang kaya untuk memenuhi kebutuhannya. Sekarang bagaimana cara kita meneladani sifat al-zat? Yang pertama kita harus bersedekah, yang kedua kita harus membayar zakat, dan yang ketiga yaitu kita memberi bantuan kepada orang yang lebih membutuhkan. Apabila kita mempunyai harta yang banyak atau mempunyai uang yang banyak, maka kita sisihkan kepada orang yang lebih membutuhkan. Siapa saja itu orang yang membutuhkan? Yang pertama ada Yatim. anak yatim. Yang kedua Miskin. ada orang miskin, ada orang fakir ya. Sekarang yaitu hikmah meneladani sifat al-zat, yaitu yang pertama meningkatkan keimanan kita kepada Allah, dan yang kedua yaitu mendekatkan diri kepada Allah, dan yang ketiga yaitu mendapat rezeki yang berkah. Ya, rezeki kita menjadi barokah. Dan yang keempat yaitu bertambahnya kenikmatan dari Allah. Ya, apabila kita bersyukur kepada Allah, ya, maka nikmat kita akan ditambah oleh Allah. Dan yang nomor 5 yaitu mendapatkan kebahagiaan. Nah, itu adalah hikmah meneladani sifat dari al-zat. Nah, dari sini apakah anak-anak sudah paham apa yang sudah saya terangkan tadi? Sudah. Anak-anak apa ada yang ditanyakan? Silahkan. Ya. Mengapa kita bersyukur kepada Allah? Mengapa kita bersyukur kepada Allah? Siapa yang bisa menjawabnya? Silahkan. Yang bisa. Mengapa kita harus bersyukur kepada Allah? Nah, di sini saya terangkan, kita bersyukur kepada Allah karena apa yang kita punya, apa yang kita rasakan saat ini itu adalah semua dari Allah. Itu semua adalah pemberian dari Allah. Makanya kita harus bersyukur, kita harus berterima kasih kepada Allah atas semua rezeki, semua kenikmatan yang telah diberikan Allah kepada kita. Terus siapa lagi? Ada yang bertanya lagi? Silahkan. Ya. Ada nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Nah, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Nikmat yang telah Allah berikan kepada manusia atau kepada kita. Yang pertama ada nikmat apa? Nikmat jasmani. Dan yang kedua ada apa lagi? Nikmat rohani. Dan yang ketiga Nikmat rezeki. nikmat rezeki. Nah, di sini apakah anak-anak sudah paham dengan apa yang saya jelaskan tadi tentang Asmaul Husna, yaitu tentang apa? Ar-Rahman. Nah, anak-anak, ya, setelah kalian sudah mendengarkan apa yang saya jelaskan, sekarang silakan ya kalian tulis kesimpulan dari apa yang saya jelaskan tadi. Apa saja yang dapat kamu pahami dari
dari materi yang sudah saya berikan tadi. Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah. Ya, sekarang saya lanjutkan ya. Kita sekarang akan bermain yaitu namanya Math. Nah, apa itu Math? Yaitu kita nanti akan mencari pasangan ya kartu yang kita pegang. Nah, nanti silakan dicari, dicocokkan, disesuaikan dengan yang ada di kartunya ya. Oke, di sini saya akan bagi ya menjadi 2 kelompok. Nah, kelompok yang perempuan menjadi kelompok 1 dan kelompok 2 yaitu kelompok yang laki-laki. Nah, sekarang kita mulai. Silakan kalian berkumpul di kelompoknya masing-masing. Ketemu dengan pasangan kartunya, nanti silahkan kalian untuk berdiri di depan untuk mempresentasikan hasil dari tugas kalian. Sekarang silakan, ayo kita mencari pasangannya. Silakan. Sesuai untuk yang nomor 2, sesuai yang ketiga sudah ya, untuk yang keempat sudah, yang kelima sudah, untuk yang ke-6 sudah, ke-7 sudah. Oke, sudah benar semua. Silakan kembali ke tempat kalian. Di sini saya akan membagikan yaitu namanya LKPD. Apa itu LKPD? Yaitu lembar kerja peserta didik. Nanti silakan didiskusikan dengan kelompoknya ya. LKPD-nya sudah saya bagikan, nanti silakan dikerjakan bersama kelompoknya. Nah, di situ di dalam LKPD ada beberapa nama-nama dari Asmaul Husna. Nanti silakan dicocokkan antara lafal dengan artinya. Ayo silakan kalian kerjakan.
ada, silakan ya perwakilan dari kelompoknya untuk maju ke depan. Silakan untuk kelompok 1. Kelompok 1 silakan. Untuk kelompok 2 silakan maju ke depan. Hasil dari kelompok 1 nama-nama Asmaul Husna dan artinya. Yang pertama, Al-Khaliq Maha Pencipta, Al-Wahhab Maha Pemberi karunia, Al-Qudus Maha Suci, Ar-Razzaq Maha Pemberi rezeki, Ar-Rahman Maha Pengasih. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Sekarang untuk kelompok yang nomor 2 silahkan. Hasil dari kelompok 2 nama-nama Asmaul Husna dan artinya. Pertama, Al-Khaliq Maha Pencipta, Al-Wahhab Maha Pemberi karunia, Al-Qudus Maha Suci, Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Razzaq Maha Pemberi rezeki. Nah, terima kasih antara kelompok 1 dan kelompok 2 hasil dari diskusi kalian pada materi yaitu Asmaul Husna dan artinya. Sekarang silakan duduk kembali ke tempatnya. Anak-anak, setelah kita mempelajari materi pada hari ini yaitu tentang Asmaul Husna, apa itu Asmaul Husna tadi? Yaitu nama-nama yang baik bagi Allah. Asmaul Husna ada berapa? 9. Kemudian apa nama Asmaul Husna yang kita pelajari saat ini? Yaitu Ar-Razzaq. Ar-Razzaq artinya apa? Yaitu Allah Maha Pemberi rezeki. Lah, kemudian macam-macam kebutuhan manusia itu ada berapa? 2. Ada 2. Yang pertama primer, yang kedua sekunder. Apa contoh dari kebutuhan primer? Ada makanan, ada pakaian, ada tempat tinggal. Kemudian apa contoh dari kebutuhan sekunder? Yaitu ada mobil, ada perhiasan, kemudian ada lagi yaitu listrik. Alhamdulillah. Kita meneladani sifat Ar-Razzaq tadi apa? Yang pertama yaitu bersedekah, yang nomor 2 bayar zakat, dan yang ketiga memberi bantuan kepada orang yang lebih membutuhkan. Cara hikmah meneladani sifat Ar-Razzaq yang pertama apa? Yaitu meningkatkan keimanan, dan yang kedua apa? Mendekatkan diri kita kepada Allah, dan yang nomor 3 mendapatkan rezeki yang barokah ya. Kemudian yang nomor 4 adalah kenikmatan dari Allah, dan yang nomor 5 memperoleh kebahagiaan. Dari sini materi yang sudah kita pelajari kira-kira sudah paham semua ya? Sudah. Untuk tugas di pertemuan selanjutnya kalian silakan menulis nama-nama Asmaul Husna dan artinya sebanyak 10 nama-nama dari Asmaul Husna ya. Ya, saya akhiri pada pertemuan kali ini supaya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Silahkan Mas Revan untuk dipimpin berdoa. Ya, terima kasih. Sekarang sudah bisa pulang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.